Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, sebelum memasuki Amthilati jilid 3, saya membuat beberapa video yang gunanya video ini sebagai pengantar untuk masuk ke Amthilati jilid 3. Pertanyaannya, kenapa saya membuat beberapa video ini sebagai pengantar? Alasannya, pada Amthilati jilid 1 dan jilid 2 sudah membahas tentang beberapa teori di Nahwu dan juga contoh praktisnya. Kemudian, menurut hemat saya pribadi, sudah waktunya lah untuk memberikan teori yang lebih banyak lagi. Atau mengulang teori yang telah ada, tetapi menggunakan bahasa Arab. Untuk memasuki Amthilati jilid 3 ini, saya menggunakan Matan Al-Ajurrumiyah sebagai buku panduannya. Mungkin tidak semua bab di Matan Al-Ajurrumiyah saya buatkan video, tetapi yang saya buatkan video adalah ya pembahasan tentang al-kalam, kemudian babul i'rab, kemudian bab ma'rifati alamatil i'rab. Kenapa 3 pembahasan itu saja yang saya masukkan? Alasannya, karena menurut hemat saya pribadi, untuk memasuki Amthilati jilid 3 ini, seyogyanya kita sudah mengetahui atau mengulang kembali teori-teori Nahwu yang telah ada. Karena nanti di Amthilati jilid 3 akan membahas tentang isim ghairu munsharif, kana khatuha, dan sebagainya. Oleh karenanya, saya membuat beberapa video sebagai pengantar untuk masuk ke Amthilati jilid 3. Tapi kan di Amthilati jilid 1 dan jilid 2 itu sudah cukup ya sebagai pengantar Amthilati jilid 3. Iya, benar. Tapi menurut pandangan saya pribadi lagi nih, menurut pandangan saya pribadi, kurang aja gitu kalau teman-teman mempelajari teori bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia saja. Oleh karenanya, menurut saya pribadi, sudah saatnya teman-teman mulai untuk mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab setelah Amthilati jilid 1 dan jilid 2. Plus, kita juga memurojaahkan beberapa materi yang sudah pernah kita bahas di Amthilati jilid 1 maupun Amthilati jilid 2 maupun tambahan-tambahan yang ada. Mungkin beberapa catatan ini tidak sempurna, akan tetapi saya berharap dari catatan-catatan ini kiranya membantu teman-teman untuk mulai mengeksplorasi atau untuk mulai menyadari bahwa pentingnya kita mempelajari menggunakan kitab yang berbahasa Arab. Karena sejatinya Amthilati itu adalah jalan. Kitab Amthilati ini adalah jalan untuk mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Oke teman-teman. Oh ya, ada lagi yang saya ingin tambahkan. Kan biasanya saya menjelaskan menggunakan Google Edge ya. Contoh ya, saya buka di sini, Google Edge. Nah, biasanya di bagian yang kiri, bagian sini kan, biasanya ini ada foto perempuan. Jadi kalau teman-teman agak heran kok ada foto perempuan sih di sini. Sekarang kan pindahnya ke sini ya. Sekarang udah berhenti jadi foto perempuan. Itu apa sih? Nah, itu namanya Gita ya guys ya. Itu namanya Gita, salah satu member JKT48. Jadi, kembali lagi, saya ini hanya manusia biasa, hanya seorang mas-mas yang suka bercerita, tetapi cerita saya tuh banyak. Mau itu tentang pelajaran lah, mau itu tentang hal yang lain lah, mau itu tentang apapun, saya suka untuk bercerita. Nah, itu hal yang wajar lah. Oleh karenanya saya tidak mau dipanggil ustadz atau apapun. Ya, cukup panggil bang atau kak aja lah. Oke, dan saya suka untuk bercerita. Salah satunya menceritakan mengenai ilmu Nahwu ini. Semoga teman-teman bisa menikmatilah apa yang saya sajikan di kanal Kucing Terbang ini. Oke? Tapi foto profilnya udah saya ubah kok yang di Google Edge itu. Ya nggak tahu, pengen aja gitu. Sebelumnya saya pakai foto Gita ya. Sekarang pakai foto diri sendiri. Oke? Kita mulai saja ya. Kita baca doa bareng-bareng. 1, 2, 3. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita memasuki matanya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu biqad was sini wa sawfa wa ta'it ta'nithis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau teman-teman melihat video-video yang di YouTube, mungkin di kanal-kanal lain, pasti menjelaskannya biasanya cara menjelaskannya itu seperti ini. Apa sih yang dimaksud dengan al-kalam itu? Kalam adalah lafadz yang murakkab, yang mufid, yang juga wada'. Nah, kalau saya pribadi, mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti kanal ini dari jilid 1 dan jilid 2, tahu bagaimana cara saya menjelaskan. Oleh karenanya, mungkin ada beberapa hal yang berbeda dari kanal-kanal yang lain. Saya tidak bisa mengatakan saya paling beda, paling bagus. Tetapi saya mengatakan, mungkin saya sedikit berbeda dibanding dengan yang lain. Bagaimana sih maksudnya? Apa sih yang menunjukkan perbedaan itu? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita baca bareng-bareng. Al-kalamu lughatan ibaratun tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati wa amma fi istilahin nahwiyyin al kalamu huwa اللفظ المركب المفيد بالوضع وهذا أيضا تسمى بالجملة المفيدة مثل الحب جميل أكتب الدرس افتح المصباح. Kita lihat di sini al-kalamu lughatan. Jadi saya membangun penjelasannya itu dari definisinya secara bahasa. Kemudian menurut istilah ulama nahwu. Kenapa kok istilah ulama nahwu? Karena pembahasan kita tentang nahwu. Berarti ada istilah ulama yang lain? Ada. Contoh fikih, ilmu akidah, dan sebagainya. Tetapi di sini istilah ulama an-nahwu. Kita sudah baca tadi ya, definisinya secara bahasa. Kita baca terjemahnya. Baca bareng-bareng. Al-kalam secara bahasa suatu ungkapan. Jadi di sini ibaratun adalah suatu ungkapan. Tahsulu bisababihi faidatun. Dengan ungkapan itu diperoleh suatu pemahaman. Sawa'un akana lafzan. Baik kalamnya berupa lafaz am lam yakun. Ataupun dia tidak berupa lafaz. Apa itu kalam yang tidak berupa lafaz? Kal khatti wal kitabati wal isyarati. Contohnya apa? Seperti rambu, tulisan, dan isyarat. Wa amma fi istilahin nahwiyina, adapun al-kalam menurut istilah cendekiawan nahwu, al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan suatu pemahaman dengan menggunakan bahasa Arab. Wa hadza aidan tusamma bil jumlatil mufidati. Al-kalam ini juga mempunyai nama lain. Nama lainnya apa? Jumlah mufidah. Bisa ditangkap ya? Jadi, secara tidak langsung, dalam definisi al-kalam, terdapat unsur-unsur yang membentuk al-kalam, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil-wad'i. Nah, di sini, saya memberikan premis, saya memberikan satu konteks dulu. Apa sih dimaksud dengan kalam? Kenapa kok kita langsung pembahasan tentang kalam? Kenapa kita tidak mengikuti seperti amthilati? Ya karena memang susunannya di matan al-ajurumiyah seperti ini. Yang dibahas itu langsung kalamnya. Kalam secara bahasa artinya suatu ungkapan. Nah, ungkapan itu bisa berupa lafzon, bisa berupa bukan lafzon. Apa yang dimaksud dengan lafzon? Lafzon atau al-lafz adalah as-sautu al-mushtamilu ala ba'di hurufi al-hijaiyati. Itu definisi dari lafaz. Apa terjemahannya? Suara yang mengandung atau yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi apabila ada suara, apabila ada bunyi
yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, maka itu disebut dengan lafaz. Mana contohnya? Contoh saya mengatakan faidatun. Contoh saya mengatakan lafzun. Nah, tadi saya mengatakan faidatun dan juga lafaz, itu kan sebagian huruf hijaiyah tuh. Faidatun ada huruf fa, alif, hamzah, dal, dan ta. Kemudian lafzan ada lam, fa, dha. Itu kan mengandung sebagian huruf hijaiyah dan juga diungkapkan dan juga ada bunyinya. Oleh karenanya disebut dengan lafaz. Sampai sini paham? Oke. Kemudian yang dimaksud dengan al-kalam secara bahasa juga bisa berupa bukan lafaz. Apa maksudnya? Seperti al-khatti wal kitabati wal isyarati. Seperti rambu-rambu lalu lintas ataupun tulisan. Nah, ini kan tulisan semua nih. Ketika kita tidak membunyikannya secara lisan, maka ini juga disebut dengan al-kalam. Tetapi kalamnya menurut siapa? Menurut lughatan. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada namanya al-isyarah. Isyarah nih ya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ketika teman-teman di pinggir jalan, temannya juga di pinggir jalan nih. Nah, tidak mungkin dong kita teriak nih. Tidak mungkin kita teriak. Pasti kita tiba-tiba mengangguk atas ke bawah. Oi, kayak gitulah kira-kira. Teman-teman bisa mengimajinasikannya kan? Nah, kita menganggukkan kepala atas ke bawah. Mengisyaratkan bahwa mau kemana bro? Terus kita menengok ke kiri. Oh, ini mau ke arah kiri. Oh, ya udah. Kemudian kita mengangguk lagi. Langsung terus kita memberikan isyarat jempol misalnya. Oke. Kemudian kita mengangkat telapak tangan menandakan bahwa sampai jumpa lagi. Nah, menurut lughatan hal itu disebut dengan al-kalam. Akan tetapi menurut para ulama nahwu, apakah itu disebut dengan al-kalam? Menurut para ulama nahwu atau cendekiawan nahwu, yang dimaksud dengan kalam itu hanya terbatas pada al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi, salah satu syarat al-kalam adalah al-lafz. Sedangkan kalau di sini, di lughatan ini, bisa lafaz am lam yakun. Bisa berupa lafaz ataupun tidak berupa lafaz. Tadi apa itu lafaz? As-sautu al-mushtamilu ala ba'dhi hurufil hijaiyati. Ada bunyi yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti tulisan ini tidak disebut dengan al-kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Tidak memenuhi syarat al-lafaz. Tidak dibunyikan oleh orang. Kenapa? Karena dia berupa tulisan saja. Sampai sini bisa ditangkap ya? Jadi logikanya itu, indal lughawiyyin, al-kalam, baik itu berupa lafaz atau bukan lafaz. Itu menurut para lughawiyyin atau lughawiyun. Adapun menurut para ulama nahwu, yang dimaksud dengan al-kalam harus dia mempunyai lafaz. Itu kata kuncinya. Oleh karenanya di kitab-kitab yang lebih besar dikatakan al-kalamu lafzun mufidun. Gitu. Bisa ditangkap ya? Nah, logikanya udah terbentuk nih. Oleh karenanya enak nih. Kalau logikanya udah terbentuk, saya bisa melanjutkan ya. Oke. Insya Allah teman-teman udah paham nih tadi. Jadi di sini lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan suatu pemahaman dengan menggunakan bahasa Arab. Contohnya di mana? Al-hubbu jamilun. Oke, sekarang saya mempunyai pertanyaan. Ketika kita melihat jumlah ini dan tidak kita membacanya, indan nahwiyin, apakah disebut dengan al-kalam? Tidak. Padahal dia memenuhi syarat. Pertama, tersusun dari dua kata atau lebih. Selanjutnya, mufid. Saya yang baca nih paham nih. Yang ketiga, bil wad'i, menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, tidak dinutqahkan, tidak dilafazkan, tidak dibacakan secara nyaring. Apakah disebut dengan al-kalam? Tidak. Kenapa? Karena tidak dibaca atau tidak ada bunyi yang membaca tulisan ini. Kemudian contoh yang kedua, aktubud darsa. Ketika kita tidak membacanya, apakah termasuk al-kalam? Tidak. Kenapa? Al-lafaznya sudah runtuh. Karena ini cuma tulisan saja. Walaupun dia murakkab, walaupun dia mufid, dan juga al-wada'. Kita lihat di sini udah 3 syaratnya nih. Aktubu ad-darsa. Itu ada fi'il fa'il, kemudian ada maf'ulun bih. Kemudian dia mufid, memberikan pemahaman kepada pembacanya.
atau kepada pendengarnya, atau kepada mitra tuturnya, dan juga menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi dia tidak dibaca, maka dia bukan al-kalam indan nahwiyyin. Apabila kita membacanya, maka dia disebut dengan al-kalam. Kenapa? Al-lafzunya sudah terpenuhi. Apa itu al-lafzu? As-sautu al-mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Contoh yang ketiga, iftahil misbaha. Iftahi, ini fi'il amr, ada fi'il dan fa'ilnya, yaitu takdirannya apa? Anta. Kemudian al-misbaha maf'ulun bi. Jadi teman-teman, logikanya nih sudah kita bentuk nih dari amthilati jilid 1 dan 2. Kita sempurnakan lagi di sini. Yang dimaksud dengan al-kalam adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan suatu pemahaman, baik itu kepada pembicara ataupun pendengar, baik itu kepada penulis maupun pembaca, baik itu kepada penutur maupun mitra tutur, dengan menggunakan bahasa Arab. Bisa ditangkap ya? Adapun secara bahasa, kalam itu bisa berupa lafaz, bisa berupa bukan lafaz. Seperti apa? Tulisan, isyarat, dan juga rambu-rambu. Oke, teman-teman bisa nangkap ya penjelasan mengenai al-kalam di sini. Nama lain dari al-kalam adalah al-jumlah al-mufidah. Jadi teman-teman kalau menemukan di kitab-kitab tertentu ada istilah jumlah mufidah, yang dimaksud dengan jumlah mufidah adalah kalam. Kenapa kok namanya jumlah mufidah? Ya karena jumlah itu ada yang mufidah dan juga ada yang tidak mufidah. Sederhananya seperti itu. Ada yang memberikan pemahaman, ada yang memberikan ambiguitas. Nah, oleh karenanya dikatakan al-jumlah al-mufidah hiya al-kalam. Gitu ya. Jangan aneh dengan istilah-istilah ini. Membiasakan diri dengan ngaji menggunakan kitab berbahasa Arab. Tetapi intinya di sini al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Oke. Gimana penjelasannya sejauh ini? Bisa ditangkap kan? Makanya saya bilang, mungkin di kanal lain teman-teman tidak mendapatkan penjelasan seperti gaya saya atau penyampaiannya seperti saya. Itulah hal yang dikaruniakan oleh Allah kepada saya. Semoga teman-teman menikmatilah, itu aja. Dan alhamdulillah saya mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Aqsamuhu, hunya kembali kemana? Ke al-kalam. Jadi dalam jumlah mufidah atau al-kalam itu ada 3 poin penting yang ada pada al-kalam tersebut. Apa? Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harfun jaa'a li ma'na. Hal ini juga sudah dibahas dalam amthilati jilid 2. Oke ya, ini bisa ditangkap lah pas ini. Kita masuk. Nah, apalagi ciri-ciri mengenai isim sudah dibahas pada amthilati jilid 2. Mungkin kita nggak terlalu berpanjang lebar ya, cukup kita baca-baca. Kalau teman-teman merasa ada yang lupa, silakan merujuk pada video-video yang sebelumnya. Oke? Oh ini maaf ini, kata al-ismu, maaf ya, ini salah ini, nggak seperti ini tulisannya. Kita koreksi di sini. Nah, yang benar seperti ini. Kita baca bareng-bareng. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Kita baca. Adapun isim ia dapat diketahui dengan ciri-ciri. 1. Beri'rab khafad atau jar. Contoh Abu Bakrin. 2. Bertanwin. Contoh iftah kitaban. Madrasatun hasubun bijawalin. Kemudian yang ketiga, kemasukan al. Contoh asyurutiyyu, al-asba'u, amirus syu'ara'i, al-madrasatu. Nah, yang di sini Bakrin, kitaban, madrasatun, hasubun, tanwin kan? Bijawalin, tanwin kan? Di sini asyurutiyyu, ada al. Al-asba'u, ada al. Amirus syu'ara'i, ada al. Al-madrasatu, kemasukan al. Kemudian ciri yang keempat, kemasukan huruf jar atau khafat, yaitu min ila hingga akhirnya. Contohnya apa? Minal madrasati ila baiti ustadzin an Muawiyata. Oke. Mengenai i'rabnya, saya sudah percaya karena sudah 2 jilid ini, insya Allah sebagian besar sudah tahu lah gitu i'rabnya.
Oke, kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Baca. Adapun fi'il ia mempunyai ciri-ciri. 1. Kemasukan qad. Contoh, qad aflaha, qad hadara Muhammadun, qad yanalul mujtahidu al khaira. 2. Kemasukan sin. Contoh, sa'azuruka. 3. Kemasukan saufa. Contoh, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. 4. Kemasukan ta ta'nis sakinah. Contoh, katabat, habbat, fatahat. Nah, di sini kita lihat ada kemasukan qad. Qad ini masuk pada fi'il madhi dan juga mudhari. Sin dan saufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Ta ta'nis hanya masuk pada fi'il madhi. Oke ya, bisa ditangkap. Contohnya di sini, qad hadara Muhammadun, qad aflaha, qad yanalul mujtahidu al khaira. Oke. Kemudian sin, sa'azuruka, saufa, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ta ta'nis sakinah, katabat, habbat, fatahat. Terus contoh lain, aflahat, hadarat, nalat, dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah ciri-ciri dari fi'il. Apabila teman-teman menemukan secara tertulis 4 seperti ini, 4 ini, maka dia termasuk fi'il. Nah, ini didahului kan? Ini fi'ilnya, kemudian didahului oleh qad. Ini fi'ilnya, didahului oleh sin. Ini fi'ilnya, didahului oleh saufa. Ini fi'ilnya, diakhiri oleh ta ta'nis. Nah, sepertilah kira-kira. Kalau teman-teman menemukan secara tertulis seperti itu, nah, pastilah itu fi'il. Gitu aja ya. Oke, bisa difahami ya? Lanjut. Baca bareng-bareng. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf yang mempunyai makna tidak menerima tanda-tanda seperti isim ataupun tanda-tanda seperti fi'il. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, isim mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dia ber-i'rab jar, kemudian dia bertanwin, kemudian dia kemasukan al, kemudian dia kemasukan huruf khafat dan sebagainya. Fi'il juga, dia kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan saufa, diakhiri ta ta'nis. Adapun huruf, apakah ia mempunyai ciri-ciri? Kita lihat di sini. Ternyata wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu tidak mempunyai ciri-ciri seperti isim dan juga tidak mempunyai ciri-ciri seperti fi'il. Apa sih maksudnya? Dalam kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengutip perkataan Al-Allamah Al-Hariri dalam kitabnya, kitab nahunya yang judulnya Mulhatil I'rab. Beliau mengatakan apa? Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Ini menggunakan bahar rajas. Coba kita nyanyikan bareng-bareng. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan apa sih maksudnya bait syair tadi atau nazam dari Mulhatil I'rab tadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ay ma laysat lahu alamatun mawjudatun bal alamatuhu adamiyatun. Ternyata huruf itu mempunyai tanda. Tandanya apa? Adamiyatun. Apa sih tandanya dari harf? Ketiadaan itu adalah tanda dari harf. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan memberikan analogi seperti berikut. Beliau menganalogikan seperti huruf jim, kha, dan ha. Kita baca. Fal jimu alamatuha nuqtatun min asfaliha. Wal kha'u alamatuha nuqtatun min a'laha. Wal ha'u alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa a'laha. Jim itu diibaratkan sebagai isim yang mempunyai ciri-ciri seperti tadi tuh yang sudah disebutkan. Nah, hal tersebut diwakilkan dengan titik yang ada di bawah. Kemudian, kha diibaratkan sebagai fi'il, yang dimana ciri-ciri tersebut diwakilkan dengan mempunyai titik di atas hurufnya. Kemudian, ha tidak ada titik di atas, tidak ada titik di bawah.
Apakah karena dia tidak mempunyai titik di atas, titik di bawah, dia tidak mempunyai ciri-ciri? Enggak seperti itu. Walaupun dia tidak ada titik di atas dan tidak ada titik di bawah, dia tetap mempunyai ciri-ciri. Apa cirinya dari harf? Ciri dari harf adalah adamiyatun, yang dianalogikan dalam huruf ha, yaitu adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa a'laha. Oleh karenanya, kalau teman-teman ditanya, apa ciri-ciri dari isim? Bla 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 bla. Apa ciri-ciri dari fi'il? Bla 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 bla. Apa ciri-ciri dari harf? Adamiyatun. Terus dibantah, loh, tapi kan gini 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 gini. Jadi gini, Ustaz, sesuatu hal yang tidak ditulis atau tidak ada, belum tentu itu tidak ada. Tetapi karena ketiadaannya itu menjadikan dia ciri-ciri dari hal tersebut. Begitu pula dalam harf, dia tidak ada ciri-ciri seperti isim dan juga fi'il. Karena ketiadaannya seperti ciri-ciri dari isim dan fi'il, oleh karenanya ciri-ciri dari harf adalah ketiadaan. Ketiadaan dari apa? Ketiadaan seperti ciri-ciri isim dan juga ciri-ciri dari fi'il. Diistilahkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan adamiyatun. Gitu ya. Faham ya teman-teman? Insyaallah ya, faham. Faham lah, faham. Oke. Ini kira-kira gitulah kalau teman-teman mengaji dari kitab ya. Ini kan Matan Al-Ajrumiyah ini kitab teori. Nah, contoh praktisnya bagaimana? Itu banyak di syarah-syarah. Ada Mukhtasar Jiddan, ada Kafrawi, ada kitab-kitab yang lain lah. Matan Al-Ajrumiyah sebagai teorinya nih. Terus setelahnya di bawahnya itu ada contoh-contohnya, kemudian ada latihan-latihannya, yang dimana teorinya merujuk kepada Matan Al-Ajrumiyah ini. Kira-kira seperti itulah kalau ngaji kitab menggunakan kitab berbahasa Arab. Ingat teman-teman, jangan sampai lupa tujuan awal kita mempelajari amsilati adalah sebagai jalan untuk mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Arab. Baik itu kitab yang berupa teori maupun yang berupa praktis. Matan Al-Ajrumiyah ini adalah kitab teori. Mana kitab praktisnya? Silakan teman-teman mencari sendiri. Kitab-kitab yang lebih praktis menerapkan kaidah-kaidah dalam Matan Al-Ajrumiyah. Nanti ada kok kitab-kitabnya banyak banget gitu. Oke teman-teman. Nah ini mungkin yang membedakan kanal ini daripada kanal lain. Bukan saya merasa diri saya lebih baik, tetapi mungkin kemampuan saya untuk menceritakan sesuatu itu hal yang patut saya syukuri dan enak juga untuk dibagikan kepada teman-teman. Oke. Selanjutnya kita melanjutkan ke babul i'rab.